Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peristirahatan kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami, yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia. Terima kasih ya Bapa, pada hari ini sebelum kami mau merebahkan tubuh kami, dalam istirahat kami di malam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam hidup kami, agar kami dapat berbuat di tengah-tengah kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026 Selasa 24 Februari 2026 dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-10 dimulai dari ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-42 dan yang menjadi ayat pembimbing ayat 42. Dan barang siapa memberi air dingin secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Setia dalam hal kecil. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir bahwa melayani Tuhan harus melakukan hal-hal yang besar. Menjadi pengkhotbah yang hebat, menyumbang miliaran rupiah, atau menjadi martir di tanah misi. Namun dalam nats kita pada malam hari ini, Yesus memberikan standar yang berbeda. Tuhan berbicara tentang secangkir air dingin. Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka ke dalam pelayanan yang ia tahu akan mengalami banyak pergumulan, bahkan kesulitan di tengah-tengah pelayanan itu. Tetapi Yesus mengingatkan mereka tentang bagaimana ketika mereka melakukan pelayanan akan ada penganiayaan, akan terjadi penolakan keluarga, dan keharusan dalam memikul salib. Namun di nats kita pada malam hari ini, di akhir amanatnya, Yesus mengubah fokus dari penderitaan murid menjadi penerimaan terhadap murid. Yesus ingin menunjukkan bahwa dunia tidak hanya berisi penolak, tetapi juga orang-orang yang akan mendukung misi kerajaan Allah. Bahkan melalui tindakan yang paling sederhana sekalipun. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah dunia yang sering kali hanya menghargai pencapaian besar dan spektakuler, Yesus justru berhenti sejenak untuk menghargai ketulusan dalam hal yang kecil. Ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap tindakan yang didasari oleh kasih kepada Kristus tentu memiliki nilai kekekalan. Kita melihat salah seorang yang kecil ini. Nats ini merujuk kepada para murid yang diutus oleh Tuhan dengan status dan keberadaan mereka yang mungkin tidak punya kedudukan sosial. Mereka tidak memiliki harta yang banyak dan mereka tampak terlihat lemah di mata dunia. Tapi Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan mereka. Secangkir air dingin. Tentu ketika kita berbicara tentang air, itu adalah kebutuhan pokok yang memberikan kesejukan, kelegaan yang bukan hanya sekedar air biasa, tetapi juga membawa kesegaran. Dengan demikian itu merupakan bentuk daripada bagaimana pelayanan di tengah-tengah keramat-tamahan yang paling dasar dan sangat menolong. Karena itu menunjukkan bahwa tindakan kasih yang praktis dan begitu murah hati, secangkir air dingin. Dengan demikian,
Segala upaya yang kita lakukan bukanlah suatu hal yang menjadi sia-sia. Tidak akan kehilangan upahnya seperti yang dikatakan Tuhan, karena ia muridku. Janji kedaulatan Tuhan, tidak ada kebaikan yang luput dari catatan surgawi. Upah tersebut tidak selalu berupa materi di muka bumi ini, tetapi perkenaan Allah yang kekal. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak mencari pahlawan yang sempurna, tetapi Dia mencari hati yang bersedia untuk memberi secangkir air bagi sesama. Karena itu marilah kita memakai hidup kita untuk melayani Dia seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun kita sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas, tetapi iman kita, hidup kita ingin dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Biarlah kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk kami dapat berbuat seturut dengan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu, baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, perilaku kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami tidak jatuh ke dalam keegoan dan kenikmatan dosa yang ditawarkan oleh dunia yang bersifat sementara ini. Kami mau beristirahat ya Bapa, berkati kami. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.